Rangkap jabatan pejabat publik kembali menjadi pusat perhatian media massa. Sorotan terhadap mereka karena sebagian pejabat publik memegang posisi kunci di partai politik. Media massa kembali menyoroti para politisi yang merangkap jabatan di pemerintah. Masalah itu kembali menghangat menyusul penetapan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta oleh DPR. Dalam satu pasalnya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 disyaratkan tidak terlibat dalam kegiatan di partai politik jika memilih jadi gubernur Yogyakarta. Larangan terhadap posisi Sri Sultan mengingatkan betapa riskannya rangkap jabatan dilakukan para pejabat publik. Sang pejabat diyakini tidak akan sepenuhnya mengerahkan pikiran dan tindakannya untuk kepentingan publik, karena memikirkan partai atau kelompoknya. Mungkinkah Undang-Undang tentang Yogyakarta menginspirasi larangan serupa bagi pejabat publik di negeri ini? Ya, The Headlines kali ini menyoroti fenomena rangkap jabatan pejabat publik. 3 narasumber kami hadirkan untuk Anda untuk membahas masalah ini. Anggota One Team Press Rias Rashid, anggota Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid, dan juga Ketua DPP Partai Demokrat Jafar Hafsah. Dan kemudian ada 2 panelis kita, Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel, dan Wahyu Muryadi, pemimpin redaksi Majalah Tempo. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di Berita 1. Ya, kalau kita bicara tentang rangkap jabatan, mungkin Jogja ini paling tegas. Sultan tidak boleh kemudian menjadi pengurus partai. Pak Rias, apakah itu kemudian yang ideal? Ya, pertama saya ingin mengatakan bahwa ini memang perintah undang-undang untuk Jogja. Jadi tidak bisa diperdebatkan. Pertanyaannya memang yang muncul di publik adalah apakah itu tidak bisa menjadi satu langkah awal menuju netralitas seluruh pejabat publik dari pengaruh partai politik, karena banyak komplain mengenai itu, termasuk dari KPK sendiri. Tetapi harus dicatat bahwa Undang-Undang Dasar sendiri tidak melarang itu. Tidak melarang menjadi melarang. Tapi undang-undang melarang, Pak. Ada Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 kan tentang Kementerian Negara. Kan melarang pejabat publik itu merangkap jabatan. Larangan tidak, Pak. Kalau larangan saya kira tidak ada larangan. Ya. Bukan larangan. Jadi waktu itu PKS mengusulkan agar dilarang rangkap jabatan semacam itu. Ya. Dalam pembahasan kemudian kami dikalahkan oleh rekan-rekan dari partai-partai yang lainnya. Tapi masuk di dalam pembukaan penjelasan tentang undang-undang itu bahwa seyogianya ke depan itu ada larangan. Ya, seyogianya itu muncul di Jogja rupanya. Ya, maka kesimpulannya adalah diharapkan gitu kira-kira. Diharapkan kalau misalnya ada konflik of interest, mau kerja untuk partai atau untuk publik, kan Presiden menyerukan. Diharapkan silahkan mundur deh. Konflik of interest itu persoalannya mungkin. Saya mau tambahkan dari Pak Nur Wahid tadi. Jadi undang-undang kementerian seperti itu tidak melarang. Undang-undang One Team Press, tentang One Team Press itu tidak boleh. Tidak boleh merangkap jabatan partai. Gitu. Jadi memang ini ada perbedaan antara satu undang-undang dengan undang lain, jabatan negara satu dengan jabatan negara lain. Jadi saya pikir itu yang benar tadi. Sudah waktunya kita mempertimbangkan perlukah seluruh pejabat publik, ya, pejabat eksekutif, ya, itu ditetapkan sama dengan Jakarta tidak menjadi paling tidak pimpinan partai politik. Prof Rias, cuman itu kan di dalam praktek ketatanegaraan sebetulnya lumrah saja. Oh, sangat lumrah. Sangat lumrah, misalnya seorang ketua partai masuk di dalam jabatan seorang menteri. Itu terjadi di mana-mana. Apa lalu kemudian orang berkoalisi? Tidak terjadi di Amerika Serikat. Mungkin ada beberapa, tetapi misalnya kita lihat di Jepang, di Australia. Karena sistem parlementer, semua parlementer pakai. Tapi presidensial, ya, kalau kita mengacu pada Amerika, sebagaimana biasanya sejak reformasi ini kita mengacu pada Amerika, itu di sana nggak ada. Presiden, menteri, gubernur, wali kota tidak ada yang pimpinan Malaysia juga. Dan Indonesia presidensial. Iya, Pak Jafar, kalau kita belajar dari Jogja, apakah Jogja kemudian bisa menjadi contoh awal dari maju ke tingkat nasional? Tentunya dapat saja. Kan yang pertama sebenarnya kan bahwa presiden itu diajukan oleh kan partai, ya. Jadi praktis orang partai itu kan seperti itu. Nah, kemudian lantas di bawahnya kalau presidennya bisa berarti kan misalnya kan di menterinya bisa. Ya, menterinya bisa. Nah, kalau memang seperti misalnya pegawai negeri, kan sudah ada Undang-Undang nomor 43/99 pokok-pokok kepegawaian.
tidak bisa, pegawai negeri tidak bisa berpartai, jangankan jadi pengurus tidak partai. Boleh menjadi anggota partai tidak bisa. TNI juga begitu. Polisi juga seperti itu. Kalau diatur oleh undang-undang tentunya dapat saja. Hanya saja definisi-definisi yang disebut pejabat publik itu dan disebut partai itu yang mana. Apakah pengurus hariannya itu masuk partai, termasuk seluruh penasihat dan lainnya itu masuk komponen itu yang perlu diatur kalau memang. Karena kalau kita saya mau tambahkan lagi. Sebenarnya kalau kita mau lihat terutama soal presidennya, nggak usah jauh-jauh. Bung Karno itu keluar dari partainya kok. Bung Karno itu keluar dari partainya, tidak berpartai sebagai presiden. Setelah dia terpilih. Enggak, sebelum jadi presiden. Ya. Jadi dia mau menjadi presidennya seluruh rakyat Indonesia. Dan itu satu-satunya dalam sejarah kepresidenan kita. Setelah Pak Harto masuk, Pak Harto membimbing Golkar, lalu menjadi ketua dan pembina sampai meninggal gitu loh. Dan Golkar sampai berhenti jadi presiden. Dan Golkar bukan partai. Waktu itu katanya partai itu dia partai karena dia ada wakilnya di DPR. Saya rasa tadi Pak Rias menyebut sebagaimana kita biasa merujuk ke Amerika, tapi intinya bukan soal Amerikanya. Bukan. Idenya adalah ya kan kita harus pakai pada tataran yang ideal. Harusnya kan tidak ada perangkapan seperti itu. Kebetulan diusulkan oleh Pak Hidayat dan teman-teman ya Pak. Nah, tadi saya sebut Amerika karena Pak Don mengatakan ya di Jepang, presidensialnya itu parlementer ya. Kita boleh simak sedikit lagi apa yang kemudian sebenarnya tertulis di Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta ya, Yogyakarta. Kita boleh lihat ya. Oke. Bahwa di Jogja, Sultan memang untuk menjadi calon gubernur dan bertahta sebagai adipati untuk calon ini hak Sultan, kemudian bukan sebagai anggota parpol. Tapi sebenarnya Sultan masih punya hak untuk dipilih dan memilih. Jadi bukan anggota parpol, ini memang ekstrim sekali. Ya, kalau ini akan kita terapkan, artinya kebebasan dari partai itu, saya kira untuk kabinet, untuk gubernur, wali kota, tetap bisa jadi anggota parpol, tapi jangan jadi pengurus. Ada perbedaan antara jabatan lain itu di luar Jogja, karena Jogja kan tidak dipilih. Tapi kalau ini jabatan lain kan dipilih. Kalau menteri-menteri yang ditunjuk appointed by the president itu nggak apa-apa ngerangkap asal cuma anggota aja nggak apa-apa. Anggota saja. Dan yang menarik, Prof. Rias, ini Pak Hidayat Nur Wahid punya partai menurut saya cukup menarik ya kalau melihat anggota kabinet yang ada sekarang ya. Ya, jadi kalau kita di PKS memang sejak dari awal sudah mentradisikan itu. Kita buat konvensi bahwa presiden partai kalau terpilih menjadi pejabat publik dalam konteks ini menjadi anggota kabinet atau saya waktu itu ketua MPR, maka dia mundur dari jabatannya sebagai presiden partai. Ketika Pak Nur Mahmudi presiden pertama Partai Keadilan terpilih menjadi Menteri Kehutanan pada zaman Gus Dur, beliau mundur, saya menjadi presiden partai. Ketika saya terpilih menjadi ketua MPR, saya mundur, kemudian Pak Tifatul menjadi presiden partai. Ketika Pak Tifatul dipilih oleh Pak SBY menjadi Menteri Kominfo sekarang ini, beliau mundur dan Pak Lutfi menjadi presiden partai. Itulah karenanya kami melihat bahwa ini banyak juga positifnya, diantaranya adalah pertama dari sisi kepentingan negara, kita berikan kader yang bisa memikirkan negara sepenuh waktu, tidak diganggu oleh urusan-urusan partai. Memang dia tidak menjadi keluar dari partai, dia anggota partai, dia anggota partai. Dan nomor dua, itu juga menjadi salah satu cara regenerasi kepemimpinan di partai yang sangat efektif, karena mau tidak mau akan hadir pemimpin baru. Dan itu artinya sebetulnya kita punya presiden yang baik loh, sebetulnya. Dengan sekarang ketentuan undang-undang untuk Jogja, lalu kemudian kebiasaan yang dibuat oleh partai. Termasuk tadi Prof. yang mengingatkan Bung Karno dulu sudah keluar. Sebetulnya punya. Jadi sebetulnya tidak terlalu muluk-muluk untuk mengatakan kalau misalnya ada aspirasi yang mengatakan kalau menteri itu terbagi-bagi konsentrasinya lebih baik pilih saja gitu, entah di kabinet atau harus mundur dari partai. Khusus untuk menteri, ini lain dengan bupati, wali kota, gubernur ya. Khusus untuk menteri itu kan pilihan presiden. Pilihan presiden, ya. Kalau dia dipilih oleh presiden. Kalau gubernur kan dicalonkan oleh partai. Tapi kalau menteri itu kan hak prerogatif presiden. Bisa mengangkat dari kalangan partai, bisa tidak. Jadi kan keputusan presiden saja. Artinya tanpa undang-undang pun menteri-menteri dari partai itu bisa berhenti kalau presiden memberhentikan mereka. Dan tidak harus diwakili karena dalam konstitusi tidak ada keharusan untuk perwakilan partai di kabinet.
Jadi memang sebenarnya di sini yang pejabat publik yang mana itu kategorinya. Kemudian kalau pengurus partai, pengurus di level mana? Apakah harian, apakah pembina atau hanya anggota? Atau itu, pleno, ya, atau pleno misalnya, gitu. Ada sebenarnya sejumlah pandangan termasuk dari Menteri dan juga dari KPK soal bagaimana rangkap jabatan ini. Kita akan mungkin bicara tentang lebih khusus tentang kabinet Pak SBY sekarang ya. Sesudah jeda berikut Bapak-Bapak ya. Kita akan dalami lebih jauh mengenai rangkap jabatan pejabat publik dengan melihat contoh kasus pada pemerintahan SBY sekarang. Headlines akan kembali untuk Anda.